Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudaraku sekalian, sebelum saya mulai menyampaikan khotbah saya mau ucapkan Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah kepada saudara yang sudah menjadi ayah, yang belum jadi ayah atau calon ayah, sabar sedikit saudaraku. Haleluya. Saudaraku sekalian, dalam rangka Father's Day atau dalam rangka kita memperingati Hari Ayah, khotbah saya temanya hari ini adalah pria sejati. Saudara mungkin berkata, gue udah pria sejati, buktinya udah punya 2 anak, 3 anak, 4 anak. Saudaraku sekalian, kita akan belajar apa itu pria sejati. Amin. Kita mulai dengan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat ke-13. Anda boleh catat firmannya, ayatnya, dan Anda perhatikan di screen. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang pria sejati, menjadi pria sejati, saudaraku sekalian, di dalam Tuhan, menjadi pria sejati itu berbeda dengan menjadi pria sejati menurut standar dunia. Jadi dengan kata lain, menjadi pria sejati akan saya sampaikan, akan kita bicarakan, itu berbeda dengan pandangan dunia. Nah, saudaraku sekalian, pria sejati di dalam Tuhan, itu bukan berbicara tentang penampilan fisik saudaraku sekalian, bukan berbicara mengenai penampilan, bukan berbicara mengenai kekuatan fisik, ini badannya kekar, macho, bukan. Tapi saudaraku sekalian, pria sejati di mata Tuhan itu juga bukan berbicara tentang betapa pinter, ayah ini betapa pinter pria ini, atau berbicara betapa kayanya dia. Bukan saudaraku sekalian, tapi pria sejati di mata Tuhan itu adalah seorang yang hidup menurut rancangan dan rencana Tuhan. Mereka adalah pria atau ayah yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin, saudaraku sekalian. Kita tahu saudaraku sekalian, di tengah banyaknya pandangan dunia atau duniawi tentang bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana seharusnya menjadi pria sejati, maka saudaraku sekalian, sebagai laki-laki di dalam Tuhan, maka patokan kita menjadi pria sejati, itu adalah berdasarkan pandangan dan pengajaran Alkitab, yang kita akui ini merupakan sumber kebenaran hidup kita. Amin. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai pria sejati di dalam Tuhan, saya rindu mengajak saudara untuk mengerti bagaimana menjadi pria sejati di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar beberapa poin, dan saya rindu sekali supaya ini bisa menjadi berkat bagi para ayah. Amin, saudaraku sekalian. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada beberapa hal. Kita mulai yang pertama, untuk menjadi pria sejati di dalam Tuhan, maka seorang ayah, seorang pria harus memiliki iman yang kuat. Kita buka firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-15 ayat ke-6. Perhatikan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, ini ayat yang sangat menarik. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, artinya ini bukan kepercayaan atau Abram percaya kepada Tuhan yang pertama, bukan. Tapi ayat ini berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nanti saya akan jelaskan. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat sebentar latar belakangnya. Di pasal ke-12 itu pertama kali Allah datang mencari Abraham. Tuhan datang kepada Abraham, lalu Tuhan berkata kepada Abraham, sederhana. Tuhan berkata dan memberikan janji kepada dia.
Tapi syaratnya adalah Abraham harus berjalan dalam iman. Artinya saudaraku sekalian, Tuhan meminta Abraham untuk pergi ke sebuah tempat yang Tuhan tidak kasih tahu pasti di mana tempatnya. Tapi Tuhan hanya menyuruh dia, lu pergi keluar dari tempat di mana engkau ada. Dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada dia. Kita lihat sebentar Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai 3. Itu firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini mulai ayat kedua, ini janji Tuhan kepada dia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Perhatikan saudaraku sekalian. Waktu Abraham menerima janji Tuhan, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Perhatikan saudaraku sekalian di firman Tuhan ini. Dia berumur 75 tahun. Yang kedua, waktu itu Abraham belum punya anak. Gak bisa punya anak bukan karena Abraham, tapi istrinya mandul, kata Alkitab. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah, kalau untuk menjadi bangsa besar berarti keturunannya. Tapi saat itu firman, janji Tuhan sampai kepada dia, dia posisinya gak punya anak karena istri mandul. Yang menarik adalah Abraham percaya kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda baca baik-baik, dikatakan bahwa Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Abraham meninggalkan kampung halamannya dan dia pergi sesuai seperti janji Tuhan. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Proses perjalanan Abraham menarik. Latar belakang dari ayat yang kita baca di dalam Kejadian pasal 15 adalah setelah 10 tahun Abraham beriman. Dia percaya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia percaya pada apa yang Tuhan katakan yang menjadi masalah. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tahun ke-10 setelah 10 tahun beriman, Tuhan datang dan cari Abraham seperti biasa, dia sering komunikasi. Lalu Abraham bilang sama Tuhan begini, Tuhan, sudah 10 tahun aku menantikan janji Tuhan. Dan sepertinya yang akan menjadi pewaris saya itu adalah Eliezer hambaku. Dan ketika Abraham ngomong seperti ini kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang begini, Abraham sini, lo keluar. Abraham keluar dari tendanya, itu di malam hari. Saudaraku sekalian, perhatikan, memang tidak dikasih tahu pastinya jam berapa, tetapi itu malam hari lalu Tuhan bawa. Tapi satu hal yang jelas, itu pasti hari yang cerah. Karena bisa lihat bintang saudaraku. Kalau mendung mungkin susah, tapi itu hari yang cerah. Dan Tuhan bilang, Bram, lo lihat tuh bintang di langit. Lalu Tuhan bilang, lo bisa hitung gak? Abraham lihat ke langit, dia lihat bintang banyak sekali. Abraham bilang, Tuhan, gue kagak bisa hitung, gue gak bisa hitung. Gak bisa. Lalu Tuhan bilang begini, oke, seperti banyaknya bintang di langit, demikian nanti lo punya keturunan. Saudaraku sekalian, yang menarik adalah Abraham percaya. Kejadian pasal 15 ayat 6. Abraham percaya kepada apa kata Tuhan. Karena Tuhan berkata, Eliezer tidak akan menjadi pewarisnya. Tetapi Tuhan berkata, lu punya keturunan langsung darah daging lu yang akan jadi pewaris lu. Saudaraku sekalian, Abraham berkata apa? Dia percaya.
Firman Tuhan kita baca menarik. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan reaksi, keputusan, tindakan iman Abraham sebagai kebenaran di mata Tuhan dan di hidup Abraham. Saudaraku sekalian, di Yohanes firman Tuhan mengatakan ketika kita mengetahui kebenaran, maka itu kebenaran akan memerdekakan kita. Beberapa hari ketika saya terus merenungkan firman Tuhan dan ketika ini firman Tuhan muncul, saya ingat khotbah saya waktu bulan April. Ya, kami melayani di Sydney, Australia. Itu bareng pergi sama Pak Kusoto dan keluarga. Di sana saya khotbah pakai ayat ini. Dan tema khotbah saya adalah unlock. Saudaraku sekalian, ketika Abraham percaya dan itu menjadi kebenaran dia di hadapan Tuhan, saat itu saudaraku, banyak hal yang mulai terjadi. Banyak hal mulai terjadi saudara. Artinya apa? Artinya bahwa banyak sekali hal-hal itu mulai Tuhan buka atas kehidupan Abraham. Berkat yang besar mulai mengalir dan lain sebagainya sampai 15 tahun kemudian. Sejak Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sarah yang mandul. Sarah yang tidak mungkin bisa hamil kemudian punya anak, ternyata ya dia hamil. Bahkan Tuhan dengan jelas berkata bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan akan dikasih nama Ishak. Saudaraku sekalian, mungkin saudara berkata, wow 15 tahun loh, lama. Tetapi saudaraku sekalian, iman Abraham itu mengerjakan sebuah perjanjian kekal antara Tuhan dengan keturunan Abraham. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 17, Tuhan berkata bahwa di dalam diri Ishak, melalui diri Ishak, Tuhan berkata, aku akan membuat perjanjian kekal dengan Ishak dan keturunannya. Saudaraku sekalian, perhatikan, kalau Tuhan berjanji, maka dia tidak pernah akan mengingkarinya. Dan ini yang membuat iman Abraham luar biasa. Artinya ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah berubah imannya. Ketika dia percaya, dia tetap percaya, selalu percaya dan dia terus percaya. Sampai kapan? Sampai janji Tuhan, sampai apa yang Tuhan katakan itu digenapi dengan luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Abraham disebut bapa orang beriman. Karena dia punya iman yang tidak bisa diragukan. Hari ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, mari saudaraku sekalian, kita belajar dari Abraham. Kita belajar dari Abraham. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran, maksudnya seperti ini. Yaitu Abraham, dia tetap mempercayai Tuhan. Dia mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Walau dia telah menjalaninya 10 tahun, dan dia belum melihat janji Tuhan itu terrealisasi atas kehidupannya. Dia tidak melihat tanda-tanda kehidupan daripada janji Tuhan selama 10 tahun. Saudaraku sekalian, dia tetap mau beriman. Dia tetap terus beriman. Dan inilah yang membuat iman Abraham menjadi kebenaran di mata Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau saudara mau sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, saudara mau iman saudara itu menjadi kebenaran di mata Tuhan, maka apapun yang Tuhan pernah janji untuk saudara,
Walau itu belum terjadi, realisasinya itu belum terlihat sama sekali, penggenapannya itu belum terlihat tanda-tandanya, tapi saudara tetap percaya, terus percaya, selalu percaya, maka iman saudara yang seperti ini akan menjadi kebenaran di mata Tuhan. Itu yang terjadi dengan Abraham. Saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara tetap beriman atas apa yang Tuhan katakan janjikan, walau itu sudah lama, sudah bertahun-tahun ketika Tuhan mengatakan sesuatu, akan melakukan sesuatu, akan menyatakan kuasanya, Tuhan berjanji kepadamu, tapi masih belum digenapi. Akan tetapi saudara masih tetap beriman. Saudara tetap percaya, saudara tetap mengingat apa yang Tuhan janjikan untuk saudara. Saudaraku sekalian, maka saudara adalah pria sejati di mata Tuhan. Amin saudaraku. Apapun yang Tuhan janjikan kepadamu dan realisasinya itu belum terjadi, tapi saudara tetap menyimpan dalam hati, saudara pegang. Ini janji Tuhan. Saudara tetap percaya suatu hari, satu hari, one day, saudara akan melihat realisasinya. Maka iman saudara akan menjadi kebenaran di mata Tuhan dan saudara adalah pria sejati di mata Tuhan. Amin saudaraku. Yang kedua, bagaimana menjadi pria sejati di dalam Tuhan? Yang kedua, setia mengasihi Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku sekalian, mengasihi Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Sebab ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Tantangan dalam hal materi atau keuangan, tantangan di dalam hal perasaan, tantangan dalam keluarga. Semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan saudara sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki. Artinya hari ini sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, saudara harus bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga saudara. Walau sekarang banyak sekali istri atau ibu-ibu ya yang juga bekerja melakukan hal yang sama. Saudara juga harus berusaha untuk membahagiakan istri dan anak dengan berbagai cara. Serta saudara harus menjaga keutuhan keluarga. Walau kadang istri dan anak tidak menghargai saudara, tidak menghormati saudara. Semua tantangan ini harus saudara jalani sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah. Pertanyaannya saudaraku, saat saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria berhadapan dengan semua tantangan ini, apakah saudara masih bisa setia mengasihi Tuhan? Saat usaha atau karir saudara terancam gagal, saat kesehatan saudara terancam memburuk, saat keluarga atau pernikahan saudara terancam hancur, apakah saudara bisa tetap setia mengasihi Tuhan? Karena sulit sekali ketika seorang laki-laki, seorang pria, seorang ayah ya terancam situasi, kondisi, bahkan hidupnya. Banyak sekali ayah, banyak sekali pria itu kemudian meninggalkan Tuhan. Ketika berada dalam keadaan terancam, berapa banyak pria, berapa banyak ayah yang tidak mau ke gereja lagi, tidak berdoa,
tidak baca Alkitab. Saudaraku sekalian, saya akan berikan contoh kepada saudara. Di dalam Alkitab, saya percaya nama Sadrak, Mesak, Abednego, ini nama baru yang diberikan oleh kepala pegawai istana Nebukadnezar kepada mereka. Serta Daniel. Saudaraku sekalian, ini tokoh yang sangat menarik. Saya menyebut mereka punya teladan yang luar biasa dalam hal ketaatan, dalam hal iman dan lain sebagainya. Perhatikan, 4 orang Ibrani yang dibawa ke kerajaan Persia menjadi budak. Tapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Itu luar biasa. Kitab Daniel ya, pasal 3 ayat 13 sampai 18 ada satu kejadian yang luar biasa. Daniel 3 13 sampai 18. Saudara sekalian, ini saya sebut kejadian yang sangat menarik. Sadrak, Mesak, Abednego mendapat perintah. Ya, perintah ini bersifat umum. Itu ketika tanda diberi. Ya, bukan sangkakala berbunyi saudaraku, tapi trompet berbunyi, genderang berbunyi. Semua orang mesti sujud menyembah ke arah patung Nebukadnezar. Kalau mereka tidak menyembah ke arah patung, maka mereka akan dihukum mati. Caranya dilempar ke dalam dapur api atau perapian yang menyala-nyala. Saudaraku sekalian, perintah itu disampaikan dan semua orang melakukan sesuai perintah. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang Ibrani ini, ya, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menyembah patung. Kenapa? Karena di hati mereka, di hidup mereka yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dan mereka tidak mau melukai hati Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dan mereka tidak mau mencemarkan diri mereka dengan menyembah berhala. Yaitu patung Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Mereka ketahuan, ditangkap. Ketika dikasih tahu, dilaporkan ke Nebukadnezar, Nebukadnezar marah. Karena ada orang yang menentang perintahnya. Apalagi ketika dia tahu yang menentang perintahnya itu budak. Saudaraku sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego ya, ditangkap dan akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, dapur api. Bahkan saking kekinya, saking marahnya Nebukadnezar, dia perintahkan itu perapian dipanaskan 7 kali lipat. Dan saking dahsyatnya panasnya, orang yang manasin itu mati saudaraku. Kenapa? Saking panasnya. Tapi yang terjadi, ketika 3 orang ini dilempar ke dalam perapian, mereka tidak terbakar, mereka tidak mati. Tapi mereka santai-santai saja di dalam perapian. Bahkan ada yang berkata, loh kenapa ada 4 orang di dalam? Ini dilempar ke dalam 3, tapi ada 4 yang berjalan di dalam perapian. Saudaraku sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Dan tidak mau menyakiti hati Tuhan dan pembelaan Tuhan. Itu terjadi. Pembelaan Tuhan sampai dalam kehidupan mereka. Dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 17 saudara catat. Saudaraku sekalian perhatikan. Nebukadnezar masa berlalu ganti Darius, Raja Darius. Raja Darius sayang kepada Daniel dan teman-temannya. Dan itu membuat cemburu banyak sekali orang. Lalu mereka mulai berusaha untuk menjebak Daniel. Dan satu-satunya cara yang mereka temukan adalah menentang, menghalangi, membuat Daniel tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa beribadah kepada Tuhan.
Menurut mereka ini satu-satunya cara untuk menghancurkan Daniel. Karena Daniel selalu setia beribadah. Dia tidak pernah absen beribadah kepada Tuhan. Lalu mereka bersekongkol, lalu mengajukan sebuah peraturan kepada Darius dan mendesak Raja Darius menyetujuinya. Raja Darius kemudian memeteraikan itu surat, peraturan, petisi daripada pembesar-pembesarnya. Begitu dia meteraikan, itu peraturan jadi hukum, itu peraturan jadi undang-undang, saudara. Dan yang menarik, Alkitab berkata, begitu Daniel mendengar tentang peraturan itu, bahwa sekarang tidak boleh beribadah kepada Allah lain. Alkitab berkata, Daniel pulang ke rumah, dia buka jendelanya yang menghadap ke Yerusalem, dan dia beribadah kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, dia tetap sehari 3 kali beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia ditangkap oleh orang-orang yang menjebak dia dan membawanya ke hadapan Darius, Raja Darius, dan berkata bahwa Daniel melanggar perintah Raja Darius. Saudaraku sekalian, hukumannya satu, yaitu dibunuh, itu hukuman mati. Dan caranya itu dilempar ke gua singa. Artinya apa? Saudaraku sekalian, manusia hidup-hidup dilempar ke dalam gua singa yang singanya kelaparan. Saudara coba bayangkan apa yang terjadi. Itu hukuman mati yang sangat kejam, saudaraku. Tetapi ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, Alkitab berkata, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Daniel tidak dicabik-cabik sama singa. Dia tenang-tenang ada di dalam, saudaraku. Perhatikan. Kalau saudara rindu menjadi pria sejati di dalam Tuhan, saudara harus menjadi pribadi yang setia mengasihi Tuhan. Setia beribadah. Setia melayani. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata seperti ini. Kitab 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji dari Tuhan. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke. Ini ayat bukan berarti saudara nggak boleh olahraga dan lain sebagainya, bukan. Tapi dipisahkan dengan jelas, ya, bahwa ya ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, bayangkan kesehatan saudara, kebahagiaan saudara, kesuksesan saudara, dan lain sebagainya, segala hal. Oke? Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saudara sekarang maupun untuk hidup saudara nanti di sorga. Artinya apa? Artinya selama saudara hidup di bumi ini, di dunia ini, dan saudara setia beribadah, itu janji Tuhan akan bergerak di dalam hidup saudara. Itu janji Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Itu jadi itu akan memberkati hidup saudara. Bukan saja di sini, tapi waktu saudara balik ke sorga. Ibadah saudara itu akan menggenapi janji saudara dan saudara akan menerima janjinya nanti di sorga. Jadi ketika kita setia beribadah, saudaraku sekalian, kita akan terima berkat janji Tuhan di bumi dan di sorga. Ini menarik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka setia mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Saudaraku sekalian,
Perhatikan, apabila semua yang berada di dalam hidup saudara tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan seperti harapan saudara, akan tetapi saudara masih tetap setia mengasihi Tuhan, maka saudara adalah pria sejati di mata Tuhan. Amin saudaraku. Istri-istri masih kasih semangat dong ke suaminya. Lu dengar tuh. Ingat setia mengasihi Tuhan, amin. Oke. Saudaraku sekali, ada satu yang saya percaya. Kalau saudara adalah suami, seorang ayah, kalau saudara ada pria sejati di mata Tuhan, saudara pasti akan menjadi pria sejati di mata istri dan anak-anak. Amin. Yang ketiga saudara, bagaimana menjadi pria sejati di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Galatia pasal yang pertama ayat ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hidup di dalam kehendak Tuhan kembali tidak mudah saudaraku. Kenapa? Sebab kita melihat sebuah kenyataan. Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali orang-orang yang kita jumpai atau di mana kita berinteraksi dengan mereka di dalam pergaulan, dalam usaha pekerjaan, dalam bisnis. Saudaraku sekalian, mereka itu rata-rata latar belakang mereka itu bukan orang Kristen. Mungkin saudara menemukan kenyataan bahwa objek interaksi saudara setiap hari mungkin sebagian besar itu adalah non-Kristen, orang-orang yang belum Kristen. Tetapi perhatikan saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai pria, ayah Kristen, saudaraku sekalian, kita itu dituntut untuk menjadi berbeda dengan mereka. Dan seringkali ini menjadi sebuah kontradiksi di dalam diri banyak sekali orang-orang Kristen atau pria-pria atau laki-laki atau ayah Kristen. Kontradiksi saudaraku sekalian, nggak tahu mesti bagaimana. Akan tetapi saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara adalah seorang ayah, seorang bapak, seorang pria yang memutuskan mau hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita harus berani ambil sikap untuk menampilkan sebuah kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang tidak sama dengan keluarga saudara yang belum Kristen atau rekan bisnis, rekan usaha saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara mesti ambil sikap dalam perkataan, dalam perbuatan, maupun dalam perilaku. Saudara harus berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa berkata seperti ini. Waduh, bagaimana bisa berhasil dapat proyek? Bagaimana bisa berhasil dapat kangtau? Kalau kita tuh tidak meladeni ajakan rekan kita, teman kita yang bukan Kristen, itu untuk pergi bareng mereka ke bar, ke nightclub, ke karaoke. Cuma mereka sudah ajak kok. Nggak enak. Hai tua juga kalau nggak ikut mereka. Jadi serba susah. Kita nggak boleh berkata demikian. Atau saudara juga nggak boleh berkata, bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari rekan bisnis? Kalau kita tidak kumpul-kumpul, minum-minum sama mereka. Kita nggak bisa berkata. Bagaimana bisa cuan banyak kalau ya kita tidak berbohong, kalau kita tidak menipu. Atau kita tidak bisa berkata, bagaimana bisa cepat sukses? Kalau hidupnya lurus-lurus aja. Saudaraku sekalian, perhatikan.
Kita tidak boleh kompromi sebagai pria Kristen. Kita tidak pernah boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti kita tidak boleh berpikir atau punya konsep pemikiran seperti ini. Kita juga tidak boleh punya keinginan seperti ini, kekhawatiran seperti ini. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Orang memang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Kembali kepada Daniel. Daniel pasal pertama ke-8 dan 9. Firman Tuhan bilang begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Saudara boleh garis bawahi. Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kita lompat ke ayat 17. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita lompat ke ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Ini 3 nama belakang dan nama asli. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama yang diberikan oleh kepala pegawai istana Nebukadnezar. Ini nama asli mereka, Hananya, Misael ya dan Azaria. Maka bekerjalah mereka kepada raja. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Menarik kan? Perhatikan. Di sini kita menemukan sebuah kenyataan yang sangat luar biasa. Orang yang memilih hidup dalam kehendak Tuhan diberkati Tuhan dengan cara yang dahsyat. Perhatikan firman Tuhan kita baca mengatakan bahwa Daniel dan teman-temannya memutuskan, menetapkan bahwa mereka mau hidup dalam kehendak Tuhan. Dengan cara tidak mau menajiskan diri terhadap makanan dan minuman yang disediakan oleh Nebukadnezar. Karena makanan mereka mungkin sudah dipersembahkan kepada dewa dan mungkin persiapannya ada banyak sekali tata cara yang mungkin berbeda dengan orang Yahudi. Saudaraku sekalian, mereka memutuskan tidak mau menajiskan diri karena mereka mau hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka tidak takut dengan situasi kondisi, mereka tidak takut dengan kenyataan pada saat itu, di mana sebenarnya mereka tuh nggak punya hak untuk menolak, tidak punya hak untuk memilih. Kenapa? Karena mereka adalah budak, mereka adalah tawanan. Tetapi demi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, demi hidup dalam kehendak Tuhan, Daniel dan teman-temannya bertekad untuk tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menajiskan diri. Mereka bertekad untuk bisa tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang mana keputusan mereka, tindakan mereka itu mendatangkan perkenanan Tuhan yang sangat amat luar biasa. Sehingga Tuhan memberkati mereka dengan dahsyat. Alkitab berkata bahwa Tuhan mengaruniakan beberapa hal yang sangat penting dan sangat berharga. Yang pertama adalah kasih dan sayang dari kepala pegawai istana. Mungkin orang itu kalau zaman sekarang, ya mungkin dia adalah kepala human resource. Mungkin. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan apa? Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan khususnya Daniel. Saudaraku sekalian.
dia diberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Oleh sebab itu tidak heran ketika mereka diberkati, Darius menemukan bahwa mereka itu 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang paling cerdas di dalam kerajaannya. Saudara bisa bayangkan, zaman itu tidak ada tes IQ. Kalau tes IQ saya nggak tahu IQ-nya berapa, sipek, gopek atau berapa. Atau 800. Tapi yang jelas, dia 10 kali lipat. Mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari orang yang paling cerdas. Saudaraku sekalian, apabila kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, maka sebagai pria, sebagai ayah Kristen, kita tidak boleh kompromi dengan situasi, kondisi kehidupan kita. Sebagai seorang pria Kristen, saudara tidak boleh mengejar kesukaan manusia atau perkenanan manusia. Kita tidak boleh takut dengan orang-orang yang belum Kristen yang berada di dalam komunitas kita. Kita nggak boleh takut kalau mereka ajak. Yuk begini begitu. Ketika saudara tahu itu salah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dosa. Jangan kompromi. Saudara tolak. Jangan berkata ingsiu. Saya seorang pria Kristen. Anda harus berani berkata tidak untuk ingsiu terhadap perkara-perkara berdosa dan salah di mata Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca. Kita mengejar perkenanan siapa? Tuhan atau manusia? Saudaraku sekalian. Kalau hari ini saudara memilih untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, dengan mengikuti semua perintah, semua ketetapan Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita hidup, maka saudara ada pria sejati di mata Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara dengan luar biasa. Sebagaimana janjinya, dia akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan membuat hidupmu terus naik, bukan turun. Terakhir, 4. Bagaimana menjadi pria sejati di dalam Tuhan? Yang keempat adalah menjadi figur rohani. Ya, menjadi figur. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 11 sampai 14, firman Tuhan bilang begini. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya, yang menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan yang memecat Makkah, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Tidak kompromi dengan dosa penyembah berhala. Itulah yang Raja Asa lakukan sebagai bukti rasa takutnya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, dia mengerti benar bahwa yang harus disembah ya, itu Tuhan, bukan patung. Bahkan hubungan keluarga tidak menghalangi Raja Asa untuk menindak tegas orang-orang yang menyembah berhala, termasuk neneknya sendiri, saudaraku. Kita lihat hasil dari teladannya. 1 Raja-Raja 22:43 itu bilang begini. Ia mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lompat ke 2 Tawarik. Kita buka 2 Tawarik, saudaraku sekalian, ya. Pasal ke-17 ayat 3 sampai 4. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal, mereka mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudaraku sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti bahwa Raja Asa meninggalkan sebuah figur positif
ya, figur rohani bagi putranya Yosafat. Raja Asa itu menjadi figur yang kuat bagi Yosafat dalam hal takut akan Tuhan, dalam hal ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara lihat sejarah, saudara akan menemukan bahwa selama 25 tahun Yosafat memimpin negerinya dalam ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan, dalam ketaatan kepada Allah. Di sini kita menemukan inilah bukti. Bukti, saudaraku sekalian, betapa pentingnya peranan seorang ayah, seorang bapak menjadi figur, khususnya figur rohani, untuk memberikan teladan takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan setia beribadah kepada anak-anak mereka. Saudaraku sekalian, permisi tanya. Sebagai seorang ayah, figur apa yang telah saudara tampilkan bagi anak-anak saudara hari ini? Apa yang anak-anak saudara lihat dari hidup saudara? Apa yang anak-anak saudara pelajari dari hidup saudara? Apa yang anak-anak saudara dengar dari saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak? Apakah saudara selalu mengingatkan anakmu? Jangan lupa ibadah, jangan lupa doa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa devotion, dan lain sebagainya. Apakah kita selalu mendorong? Apakah kita selalu mengawal pertumbuhan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Saudaraku sekalian, apabila hari ini saudara berjuang untuk menjadi figur sebagai ayah, sebagai bapak yang rohani, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia beribadah serta maksimal melayani, saya mau katakan saudara adalah pria sejati di mata Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta setiap saudara yang telah menjadi ayah, saudara bangkit berdiri dari tempat di mana saudara ada. Saudara yang sudah menjadi ayah, bangkit berdiri. Saudaraku sekalian, mari. Ya, yang telah menjadi ayah, saudara berdiri, saudara tutup mata saudara. Tundukkan kepala saudara di hadapan Tuhan. Yang lain sama. Ya, anak-anak, ibu, istri, tundukkan kepalamu, tutup matamu di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu hari ini apakah saudara sudah menjadi pria sejati di mata Tuhan. Apakah hari ini saudara adalah pria yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan? Saudara adalah seorang pria, seorang ayah yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara seorang ayah yang hidup dalam kehendak Tuhan. Dan saudara sudah menjadi figur yang positif. Saudara sudah menjadi figur khusus dalam hal rohani kepada anak-anak saudara. Coba renungkan. Renungkan saudaraku. Seandainya belum, dan saudara sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pria sejati di mata Tuhan. Saat ini, datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saudara rindu menjadi pria sejati di matanya. Katakan kepada Tuhan, saudara rindu untuk memiliki iman yang kuat. Saudara rindu untuk setia mengasihi Tuhan. Saudara rindu untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara rindu bisa menjadi figur rohani bagi anak-anak saudara, bagi keluarga saudara. Katakan kepada Tuhan. Dan saudara berdoa.
berdoa kepada Tuhan. Saudara minta Tuhan beranugerah atas saudara. Tuhan memberikan saudara kemampuan. Tuhan menyertai saudara dan memampukan saudara untuk bisa menjadi pria sejati di matanya. Dan akan menjadi berkat bagi anak-anak saudara. Renungkan. Dan saya berikan waktu kepada saudara untuk berdoa. Haleluya Jesus. Rebishikian darah palara pasyando. Rebishikian darah palara pasyando. Haleluya Jesus. Haleluya. Bapak hamba berdoa. Menyerahkan setiap ayah yang berdiri di hadapanmu saat ini. Berdoa untuk mereka yang telah menjadi pria sejati ataupun yang belum menjadi pria sejati di matamu. Tuhan, Kau dengar seruan doa mereka kepadamu saat ini. Tuhan sendiri akan memberi mereka kekuatan, memampukan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pria sejati di mata Tuhan dan di mata keluarganya. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap ayah-ayah yang ada di hadapanmu. Kira Tuhan sendiri yang akan memberikan mereka sebuah kekuatan baru, urapan baru, sehingga mereka mampu menjadi seorang ayah yang memiliki iman yang kuat, tak tergoyahkan, menjadi seorang ayah yang sangat setia mengasihi Tuhan, menjadi seorang ayah yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan, dan menjadi seorang ayah yang memiliki dan menjadi figur rohani untuk anak-anaknya. Hamba serahkan mereka, Tuhan dengar doa mereka, Tuhan memberkati. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.